A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin, amma ba'du. Abang kakak ibu yang dirahmati Allah, keluarga bebas riba Indonesia. Alhamdulillah hari ini saya lagi ada di kota Yogyakarta. Nah, di Yogyakarta saya bertemu dengan saudara saya, guru saya juga. Nah, beliau merupakan founder sekolah calon ayah. Nah, kebayang nggak? Mau jadi ayah itu harus sekolah dulu. Nah, biar kita tahu siapa orang yang ada di sebelah saya, pada Kang Yazid, mungkin boleh berkenalan, menyapa keluarga bebas riba Indonesia. Saya Yazid Subakti, biasanya dipanggil Kang Yazid atau Pak Yazid atau Mas Yazid aja, karena saya orang Jawa dia. Orang Jawa. Jadi saya ini apa ya? Pernah dapat pesan dari seorang guru, seorang ustadz, Mas, bagaimana caranya? Saya melihat banyak sekali suami-suami solihah. Buatlah sebuah program agar tidak lagi banyak suami-suami solehah. Maka kemudian kami rancang yang namanya sekolah calon ayah, biar suami-suami itu soleh, bukan solehah. Bukan laki-laki yang menjadi tulang rusuk sementara membiarkan istrinya menjadi tulang punggung. Oke, nah nih buat laki-laki yang masih soleha nih, mulai keselak, ya kan, mulai keselak. Ternyata hari ini tidak semua laki-laki itu soleh. Nah, itu ternyata masalahnya. Banyak juga laki-laki yang soleha. Kang Yazid, di sharing, kenapa sampai ada sekolah calon ayah dan kapan, terus apa kurikulumnya? Baik, sekolah calon ayah sebenarnya tidak terlepas dari kegagalan saya pribadi sebagai seorang suami, juga sebagai seorang ayah, bahkan sebagai seorang calon pengantin dulu ya, ketika di awal-awal hendak menikah begitu. Ada begitu banyak kesalahan, ada begitu banyak ketidaktahuan, trial and error, tapi errornya lebih banyak, begitulah kira-kira. Begitu menikah, punya istri, punya mertua, jadi menantu yang banyak salahnya, punya anak, tapi jadi orang tua yang serba tidak tahu, tidak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa, apalagi tidak bisa apa-apa lah, kayak gitu lah. Tidak bisa apa-apa juga. Tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, parah banget kan. Nah, kemudian saya berpikir, tapi kalau cuma berpikir saja itu tidak ada gunanya, tidak bergerak begitu kan. Akhirnya saya harus bertanya kepada tokoh-tokoh, kepada ustadz-ustadz, kepada ulama-ulama begitu. Dan akhirnya dapat pesan tadi itu, misi antum adalah menciptakan suami-suami soleh. Jangan ada lagi suami-suami solehah. Akhirnya diskusi sama istri, dan mohon maaf, memang yang pertama-tama kami luncurkan itu justru sekolah calon ibunya. Karena respon pasar dan bukan pasar ya, respon orang-orang, kawan-kawan yang lebih cepat, lebih mudah menerima dan semangat untuk belajar memang lebih cepatan kaum calon ibu maksudnya gitu. Sampai kesekian kali kami buka kelas, barulah kemudian sekolah calon ayah. Jadi sekolah calon ayah ini ikhtiar kita semuanya untuk mengimbangi ketika semangat belajar para calon ibu. Para ibu itu sudah demikian tingginya, kalau istilah orang Jogja ya, para laki-laki, para ayah, para suami juga jangan kalah semangat dalam belajar, agar menjadi seorang suami yang betul-betul ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, karena bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Karena kita sebagai kaum laki-laki dilebihkan oleh Allah, sudah disiapkan untuk menjadi seorang pemimpin, seorang yang di depan, seorang yang powerful untuk melindungi sepertinya. Itu Bang. Masya Allah. Sudah berapa batch nih yang ikut sekolah calon ayah nih Kang Yazid? Ini sekolah calon ayah akhir Desember ini adalah yang keempat
kelima ya. Kelima. Insya Allah yang kelima. Jadi memang telat 4 angkatan dari sekolah calon ibu. Oh. Ya, kalau calon ibu sudah ke-9 insya Allah. Berarti buat jombloan nih, wah, jomblo fisabilillah yang mau cari jodoh, ikut sekolah calon ayah. Kan kebayang tuh, yang sekolah calon ibu sudah 9 batch, sekolah calon ayah baru 5 batch. Berarti ada stok ahwat-ahwat solehah. Nah, 4 batch yang lagi cari Anda semua nih, termasuk kameramen kita Bang PI yang ada di Jogja nih lagi senyum. Kayaknya saya harus ikut kelas ini lagi gitu. Terus setelah jalan 4 batch ini, apa pengalaman yang didapat dari peserta sekolah calon ayah? Jadi yang saya tahu ya dari sekolah calon ayah itu ternyata sebenarnya kebutuhan calon suami atau calon ayah itu tidak jauh beda dengan kebutuhan seorang calon ibu atau seorang calon istri. Yang pertama adalah jiwa manajerialnya. Oke. Kalau ayah jiwa leadershipnya. Oke, jiwa leadership. Makanya dalam praktiknya nanti kita nggak melulu berkuliah tuh nggak melulu kelas-kelas pelajaran kita mencatat tentang akhwat yang solehah, bukan begitu ya. Tapi kita langsung belajar tentang mengambil keputusan. Itu sedikit aja, langsung praktek kita. Gimana mengambil keputusan? Kita jalan ke sebuah jembatan, mungkin sekitar berapa? 70 meter bawahnya, sungai di bawahnya. Ketinggiannya? Iya. Terus di situ ada tali. Yuk kita rappelling. Dipasang body harness. Yuk kamu turun di sana. 3, 2, 1 nyemplung ke sungai itu. Meluncur dari tali itu. Bisa ambil keputusan tidak untuk yes or no. Oke. Nah, itu salah satu contoh. Yang pertama-tama kalau sekolah calon ayah yang di-push besar-besaran itu memang leadership-nya, ya kawamnya, agar tidak terjadi ikatan suami-suami calon istri dan sebagainya. Ikatan suami-suami bukan takut istri, ikatan suami-suami calon istri. Takut itu. Karena ada yang suami menjadi istri dan istri menjadi suami. Yeah. Ada suami merasa tidak punya istri, ada istri yang merasa tidak punya suami. Betul. Nah itu kan tersaji ya. Tulangnya kebalik. Iya, jadi kamu itu suami atau bukan? Suaminya jadi tulang rusuk, istrinya jadi tulang punggung. Suami tapi berperan sebagai istri, sementara istrinya berperan sebagai suami gitu. Nah, kami dapat keluhan itu banyak sekali di meja konseling kami gitu. Masya Allah. Suami tidak punya power, suami tidak punya skill untuk memanage keluarganya, suami tidak berani ngelit keluarganya. Nah, itu ya yang ada di sekolah calon ayah. Kemudian yang hampir sama lagi dari kebutuhan seorang calon ibu adalah perhatian dan kemampuan untuk mengarahkan masa depan keluarganya. Oke. Jadi kita belajar tentang visi keluarga, visi ya dunia dan akhiratnya begitu ya. Karena terus terang saja 100% dari peserta biasanya ini ketika diwawancara pertama tentang visi mereka masih belepotan gitu. Jadi kalau kamu berkeluarga, kamu mau ngapain? Proyeksi keluargamu ke depan, taruhlah misalnya 25 tahun, seperempat abad, itu kira-kira kamu gambarkan seperti apa? Kalau kita tidak tahu gambaran, terus kamu mau berdoa kepada Allah, tuh berdoa ngomong apa? Itu visi ya, jadi leadership, visi, dan kemudian sebagai bagian dari visi dan leadership adalah lalu tanggung jawabmu apa kepada keluarga sebagai seorang ayah sekaligus seorang suami. Ya begitu. Jadi nggak cuma belajar menikah, nggak cuma belajar merealisasikan rasa cinta. Itu aku cinta sama dia, kemudian nikah yuk. Waduh, kalau sudah nikah gimana? Cerai dong. Itu yang sering terjadi. Belajar leadership, belajar ngambil keputusan, belajar ngambil tanggung jawab. Masya Allah. Kapan event terdekat nih, Kang Yazid? Insya Allah sekolah calon ayah sedang digabung dengan sekolah calon ibu dalam versi pendeknya, cuma 3 hari 2 malam. Formatnya adalah camp beneran, camp di lapangan, di rumput-rumput dan di pinggiran hutan begitu ya. Nanti tanggal 30, 31 Desember plus tanggal 1 Januari 2023. Nah, terus gimana caranya kalau mau ikut? Kalau mau ikut, tinggal daftar saja. Lihat, bisa di Instagramnya Sekolah Calon Ayah atau Instagram Sekolah Calon Ibu. Nanti di situ banyak informasi disampaikan, insya Allah. Nah, ini buat abang kakak ibu sekalian. Ini yang boleh ikut bukan hanya anak-anaknya saja,
Jadi ini bisa juga dijadikan beasiswa untuk keluarganya, keponakannya. Ini sudah umur sekian kok nggak nikah-nikah sih. Nah, boleh ikutkan nih sekolah calon ibu bootcamp tanggal 30, 31 dan 1 Januari 2023. Acaranya di Yogyakarta. Ini berita baik untuk masyarakat Jogja. Insya Allah di kaki Gunung Merapi. Kaki Gunung Merapi, Masya Allah. Saya pengen ikut. Cuma kalau saya mau ikut, istri saya nanti marah, Ustaz. Kok jadi calon ayah lagi katanya kan? Kalau udah jadi ayah. Dia. Masya Allah. Selain kegiatan di sekolah calon ayah, ada lagi nggak kegiatan yang lain? Kalau saya ya bukan sebelum, di samping yang bergerak kayak gitu, hobi saya itu memang menulis. Ya, menulis itu dari kecil dulu ya, saya suka. Pokoknya kegiatan yang tidak banyak berhubungan dengan orang. Itu dari masa kecil saya dulu. Menggambar, menulis, tapi karena kata bapak saya yang orang fikih begitu, dikomentari menggambar makhluk hidup dan sebagainya, nanti disuruh menghidupkan saat di akhirat, kata begitu. Oh, iya. Akhirnya saya kurang direstui kalau mengembangkan hobi menggambar. Nah, saya merasa bahwa saya lebih direstui kalau saya tulis-menulis aja. Akhirnya kemudian dari SMP, SMA saya lebih banyak menulis majalah-majalah sekolah waktu itu, dan di masa-masa kuliah pun sama di media-media surat kabar lokal. Lalu agak off deh ketika menikah ya. Kemudian di masa-masa anak kedua lahir. Anak kedua saya lahir, saya kebingungan bikin souvenir untuk acara akikah. Kemudian mertua saya itu usul, nah kamu kan suka coret-coret tulisan katanya, pokoknya dikumpulkan tulisan-tulisan itu jadi satu buku, nanti disuguhkan sebagai souvenir akikah, acara akikah, acara tamu-tamu akikah gitu. Saya bikin, terus saya fotokopi dengan desain dan layout seadanya begitu. Ternyata habis 200 eksemplar itu, diambil oleh para tamu. Di luar dugaan saya, qadarullah, salah seorang tamu itu ternyata manajer sebuah perusahaan nasional, perusahaan penerbitan nasional di Jakarta Selatan waktu itu. Malam-malam telepon saya minta izin buku itu dibawa ke Jakarta untuk diproses, diterbitkan secara nasional. Masya Allah. Dan dalam waktu 2 bulan setelah itu buku saya sudah ada di toko buku paling besar di Indonesia, launching. Saya kaget dan surprise luar biasa. Saya jadi penulis. Masya Allah, saya jadi penulis. Nggak sengaja jadi penulis. Iya, di display newcomer buku-buku itu saya lulus ini buku saya mengarang buku ini. Ya Allah. Lalu saya lihat di katalog di komputernya itu, saya ketik Yazid Subakti, ada nama saya, Masya Allah gitu kan. Setelah itu tuh saya jadi rajin kalau ke kota-kota lain di mana ada toko buku itu di Gramedia gitu ya, saya pasti ke katalognya. Saya cek stok saya berapa, yang laku berapa hari itu dan sebagainya. Nah, sejak saat itu kemudian berdatangan permintaan dari penerbit-penerbit yang lain. Alhamdulillah. Karena di buku pertama ini per bulan rata-rata sekitar 2.000 eksemplar. Sehingga kami dikontrak sampai 3 periode, sampai 3 kali MOU begitu ya. Nggak tahu sampai berapa puluh ribu eksemplar yang sudah terserap di pasar begitu. Dan saya jadi sibuk menulis karena permintaan dari penerbit lain juga. Ketika itulah kemudian saya lupa misi saya. Apa sih misi saya menulis kemarin itu ya? Saya baru menata misi itu. Ketinggalan saya. Keliru sebenarnya niatnya ya. Harusnya saya punya misi dulu, kemudian saya menulis ya. Tapi ini enggak ya. Ada kesempatan, enggak sengaja gitu. Allah yang mengatur gitu. Lalu baru saya ingat itu. Akhirnya saya menata misi saya. Hanya buku-buku yang sesuai dengan misi saya, misi hidup saya. Yang saya tahu saya menyampaikan apa saja itu yang saya terima. Proyek-proyek menulis seperti itu. Nah, setelah itu kemudian saya juga kadang-kadang isi pelatihan-pelatihan, training-training dan mentoring atau pendampingan penulis. Iya, di sekolah-sekolah, di para guru ketika itu ya. Sampai sekarang kemudian sempat agak off ketika buku-buku cetak itu kalah dengan buku-buku yang non cetak, buku-buku elektronik. Kira-kira tahun 2013 sejak Android luar biasa gitu, sejak YouTube dan sebagainya digandrungi oleh anak-anak muda. Lalu kemudian kami baru aktif kembali kira-kira tahun menjelang pandemi kemarin. Tapi karena pandemi kemudian agak off juga. Lalu baru setelah pandemi kemarin itulah kami aktif kembali dengan buku ke-46 judulnya. Luka dan Cinta. Cinta dan Luka. Cinta dan Luka. Masya Allah.
Itu buku yang ke 46. 46. 46 insyaallah. Masya Allah. Dari penulis, founder Sekolah Jalan Ayah, yang terakhir nih, sudah pernah nulis nggak tentang Sekolah Jalan Ayah? Kalau buku seputar keayahan itu sekarang baru draft. Iya, draftnya pun belum 100% selesai. Jadi belum semua ide saya tumpahkan di sana. Siap. Nanti kita tuangkan bareng-bareng kan ya? Siap, insya Jadi Allah. karya berdua gitu kan? Ya, boleh. Tandanya ya Bang Kakek benar Atau sekali ya. ngurus saya, jadi atau lebih banyak berusnya. Bab-bab utamanya nih Bang Imam ya. Terus saya yang pelengkap-pelengkapan saya. saya tuh pengen ngerasain yang beliau bilang tadi, ya Allah buku saya jadi gitu kan. Ya mudah-mudahan ya, doain ya Bang Kakak Bunda sekalian ya. Karena itu bisa jadi hobi menulis tadi ternyata juga mendatangkan income kan, mendatangkan pendapatan. Kayak banyak cara kita hari ini untuk bisa cari penghasilan. Nah, karena di sini konteksnya keluarga bebas riba Indonesia, hari ini kita bahas khusus cerita tentang keluarga. Nah, yang terakhir nih Kang, sebelum kita tutup, ada pesan-pesan nggak buat seluruh keluarga bebas riba Indonesia? Kakak dan abang, apapun profesi kakak dan abang, jangan balik ke hal-hal yang berbau riba, hal-hal yang berbau goror, hal-hal yang berbau tidak enak lah dari muamalah begitu. Ketika kita sudah mulai bertaubat, mulai berhijrah, sesungguhnya Allah sudah datangkan rahmatnya, sudah turunkan kasih sayangnya. Janganlah kemudian karena kelalaian kita, karena kita tergiur dengan hal-hal yang indah-indah di kanan kiri, kemudian ternyata Allah mencabut kembali kasih sayangnya, Allah mengambil kembali rahmatnya, Allah kemudian mengangkat kembali cintanya. Kita tetap berada di jalan cintanya Allah. Apa yang Allah mau itu oke, kita jalani. Apa yang Allah inginkan itu oke, kita lakukan. Apa yang Allah ridhoi itu oke, kita akan berpuas di sana. Kita berpuas di apa-apa yang Allah ridho. Sehingga nanti di akhir hayat kita akan dipanggil oleh Allah dengan ridho, dan kita pun memenuhi panggilan itu dengan ridho. Itu insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Tuh Bang Kakak Bunda sekalian, pesan dari beliau adalah hiduplah berdasarkan apa yang Allah mau, bukan yang kita mau. Karena sejatinya kita semua di dunia ini, apapun yang kita lakukan hari ini, yang kita cari adalah ridhonya Allah. Gitu ya Ustaz ya? Betul. Nah, di akhir tidak lupa Ustaz, mari kita doakan seluruh keluarga bebas riba Indonesia semoga bisa hidup tenang tanpa hutang, bisa hidup bahagia tanpa riba, hidup berkah di jalan Allah, istiqomah sampai jannah. Yang baik-baik datang dari Allah, yang kurang baik dari kami berdoa mohon maaf. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lunas.